atau sekarang kalau misalnya kita katakan bahwa karena sekarang semua orang pada pakai masker ya, padahal di sini itu juga penting banget untuk dianalisa gitu ya. Kita cuma bisa melihat heads up aja gitu. Kita bisa lihat dari suaranya, kita bisa lihat juga dari gesturnya gitu. Makanya banyak kasus nih yang ya mereka akhirnya menutupi itu dengan masker, kadang menggunakan yang lain lah, menggunakan atribut yang lain supaya tidak kebaca karena pakai kacamata hitam, pakai masker, pakai atribut lain. Tapi gini deh, Ibu karena kan memang memahami itu, apakah orang awam juga bisa menangkap itu meskipun dia tidak punya ilmunya? Ada pengertian kolektif ya, di mana orang awam juga bisa memahami ini gitu ya. Ketika seorang misalnya tersangka gitu mengubah penampilannya, kan sekarang setiap netizen juga mereka menjadi pakar. Oh iya. Ya kan, be it itu jujur, be it itu pakai ilmu atau enggak, sehubungan dengan impresi. Coba kasih contoh, bukan belakangan ini kan Freddy Sambo kan sudah beberapa kali tampil di layar televisi. Ibu pasti memantau sosial media, banyak kan yang berkomentar soal itu. Apa kekeliruan yang paling Ibu tangkap di situ misalnya? Gini, seseorang itu kadang-kadang literasi bacanya juga kurang, mengamati dan sebagainya, sehingga cuma pengen tahu hasil akhir. Oke. Jadi nggak mengikuti prosesnya, tetapi udah deh pokoknya jawab aja, dia itu bener nggak sih? Si ibu ini tuh begini gitu. Nah, saya selalu kepada orang-orang yang cuman pengen tahu hasil akhir, di penggalan yang mana dulu, atau rekonstruksi kemarin itu jujur apa enggak sih gitu, di penggalan yang mana dulu, di adegan yang keberapa gitu. Jadi memang harus benar spesifik. Spesifik. Kita juga nggak bisa bilang bahwa seseorang itu adalah seseorang jujur atau tidak, tetapi dalam konteks apa ya? Ya, karena itu bukan satu labeling. Ya. Karena memang dari rekonstruksi pun ya kita ketemu orang teman sebaya yang dekat sekali, kita jadi genuine kan. Tapi ketika kita bertemu dengan orang yang kita merasa butuh impresi gitu, kita harus impresi dia. Tiba-tiba kita high stake lagi kita kan, high stake lagi. Iya, betul. Nah, untuk di industri nih Bu, kalau di Indonesia dengan ilmu ini, Ibu juga sebagai praktisi juga, dipakainya buat industri apa aja Bu? Oke, misalnya industri untuk produk makanan, ya. Satu industri mengeluarkan produk baru, dia harus mengetes ini kepada calon kepada respondennya. Nah, peran dari seorang ahli atau praktisi gestur dan mikroekspresi ini adalah melihat, kalau dibilang, oh makanan ini enak, saya lebih suka yang ini, saya lebih suka yang flavor ini. Nah, jangan-jangan dia berbohong. Maka kita lihat antara ketika dia mengatakan enak, benar nggak nih wajahnya mengatakan itu, gitu. Lalu untuk yang lain industri rekrutmen ya pastinya ya. Itu industri yang paling. Ini buat teman-teman, ada beberapa teman magang di sini Bu, mungkin apa sih yang dilihat Bu? Atau tips deh buat mereka gitu. Nah, sebetulnya begini, seorang rekruter ya. Apalagi dengan jam kerja yang jam terbang yang sudah tinggi ya, kadang-kadang mereka masih menggunakan teori berdasarkan pengalaman dia di masa lalu. Nah, ini berbahaya sekali kan, karena satu orang dengan orang yang lain itu berbeda. Jadi kadang-kadang pengalaman dia itu membuat ini nggak mungkin, harusnya begini karena pengalaman dia. Tetapi ketika yang kita amati adalah non-verbalnya, ya, maka lepas semuanya itu, gitu. Jadi kalau dalam perekrutan, saya pengen tahu itu hanya untuk mengkonfirmasi atau bagian dari penilaian yang cukup menentukan untuk pas lagi pertimbangannya itu Bu. Kalau saat rekrutmen, karena kan nggak semua perusahaan memang meng-hire itu kan Bu, hanya industri tertentu. Nah, makanya profesi saya ini menjadi
eh, ilmu tambahan ya atau skill tambahan yang penting sekali gitu. Kalau misalnya gini deh, saya gitu ya, saya menjadi tenaga ahlinya atau observernya dari seorang CEO pada saat dia akan bertemu dengan rekan bisnisnya misalnya, ya. Nah di situ saya memang tidak secara langsung, tapi saya bisa menjadi pembisik ya terhadap keputusan-keputusan yang diambil. Oke. Gitu. Begitu juga dengan mungkin lembaga atau ranah yang lain ya dalam bidang hukum seperti itu. Tapi ini sudah lama ya dipakai ya di industri di penegakan hukum. Kalau bahkan di luar negeri iya ya. Tapi di Indonesia Kalau di Indonesia belum lah. Ketika saya sekolah di Manchester waktu itu juga saya harus mempertahankan kenapa Anda harus saya luluskan gitu ya. Saya bilang aduh di Indonesia tuh perlu banget ini karena lagi mau ada pilkada, mau ada pilpres dan sebagainya. Sehingga media harus punya source yang tepat, yang scientific gitu ya. Karena sekarang seorang influencer aja tadi pagi saya baca ada di Instagram ngomongin mengenai Baradae gitu. Dia bilang Baradae ini benar-benar traumatik banget karena ketika dia menembakkan begitu matanya merem gitu dan ini followernya puluhan ribu gitu. Waduh, bahaya banget kan. Misinformasi ya, Bu. Misinformasi menjadi misleading. Dan banyak juga yang masih percaya karena followernya banyak. Karena dia tidak memiliki kompetensi di sana. Ilmunya tidak secara saintifik. Harus dibedakan juga ya Bu antara orang yang memang mendalami itu ikutan short course kursus singkat, ada orang yang memang ya akhirnya dia bisa jadi praktisi kan. Tapi ada juga yang ilmuwan, harusnya kan yang berbicara itu yang ilmuwan ya Bu ya, maksudnya lebih valid gitu. Kalau seorang praktisi dia dilandasi oleh ilmu-ilmu yang bisa dia pertanggungjawabkan sebagai praktisi bicara masih boleh bisa. Aja. Tetapi asal ada dasar teorinya apa sih ketika mengatakan seperti itu gitu. Untuk contoh yang untuk kemarin Baradae dia matanya menutup artinya seperti itu. Dia menggunakan itu dari argumennya dia menggunakan itu argumen pribadi dia atau pengalaman pribadi dia. Teorinya dia. Teori. Oh, seperti itu. Jadi memang itu sangat misinformasi ya. Iya, betul sekali. Gitu. Nah, pertanyaan yang banyak mampir ke saya nih. Kalau saya bilang, saya sekarang kalau di kelas pelatihan saya bilang, oke, sekarang talentnya saya deh, gitu. Ini udah kakapnya nih, gitu ya. Dan apapun yang saya ceritakan dia bilang pasti karena kamu udah pinter berbohong, gitu. Nah, justru malah kebalik nih. Dengan menguasai ilmu ini, saya jadi lebih banyak tidak menggunakan teori berdasarkan pengalaman-pengalaman saya, gitu. Tetapi dengan memahami bahwa seseorang itu memahami, kan tujuan dari ilmu ini sebenarnya untuk menimbulkan empati kepada seseorang karena yang dibaca adalah emosi, gitu. Nah, apakah ini bisa dipelajari dan menjadi permanen pada diri saya? Ya nggak bisa, gitu. Tetap walaupun saya yang berbicara, gitu, bukan berarti bahwa saya pintar berbohong. Berbohong itu so hard banget, justru malah kalau saya bohong tuh ketahuan banget, gitu. Jadi Ibu Monica selama mendalami ini dari lama gitu, semakin tahu banyak shape bentuk ya, justru Ibu semakin memahami orang bukan malah terganggu ya. Justru malah tidak banyak menjudge orang, mengatakan orang ini jujur apa enggak. Karena melihat orang tuh setiap orang tuh unik atau setiap orang unik dan bahasa nonverbalnya kan berbicara. Selama ini kalau kita tidak memahami ilmu ini, yang kita lihat adalah visualnya, terus kemudian dikoneksikan dengan database-nya pengalaman kita di masa lalu, ya kan? Nah, itu yang berbahaya. Nah, sementara ketika kita menguasai ilmu ini dan terus praktis gitu ya, maka bahasa pesan nonverbalnya akan muncul gitu. Jadi memang harus detail banget ya Bu ya, sampai ke mungkin kalau mata tuh di sebagian di sini ya Bu, hingga membentuk donat. Kalau mata itu ya sampai dengan segini gitu ya. Berarti emang ada ilmunya sendiri. Nah, buat teman-teman nih Sobat Antara yang memang pengen tahu kayaknya tertarik nih untuk keilmuan ini, saran Ibu studinya seperti apa? Gini, icip-icip dulu, saya punya Instagram judulnya Belajar Gestur. Nah, ini adalah saya dan tim ini suka membuat konten-konten lah di situ supaya misleadingnya ini dikurangi
gitu ya. Belajar dulu dari situ, kalau nanti merasa excited gitu ya dipakai untuk ini, kami juga menyelenggarakan course gitu, atau nanti bisa langsung ke UK gitu ya, belajar di sana. Peluang karirnya besar nggak sih Bu kalau di Indonesia? Semua industri ini kan penting ya, tinggal bagaimana kita melihat ini bisa jadi apa, dan saya mengatakan bahwa setiap ketika berhubungan dengan orang ya, kita membutuhkan ilmu ini gitu. Kalau dengan robot kita nggak pakai gitu. Artinya ini peluangnya sangat besar karena memang sumber daya manusia yang menggeluti praktisi ini. Bahkan seorang guru pun juga membutuhkan ilmu ini kan. Ya. Karena bagaimana dia melihat ekspresi atau emosi dari orang tua juga gitu. Relationship bagaimana kita dengan pasangan, nah perlu juga. Baik Ibu, terima kasih banyak. Ternyata sangat dalam sekali. Yang saya pahami hanya body language saja, non verbal saja. Ternyata untuk micro expression lebih detail lagi, lebih khusus lagi. Betul. Terima kasih Ibu Monica Kamalesan sudah hadir. Sama-sama Mas Ruli. Dan bagi Anda Sobat Antara yang ingin menonton atau mendengarkan podcast Antara, bisa dicek di YouTube Antara TV Indonesia, bisa juga di podcast saya Ruli Juliardi. Sampai jumpa.